Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mulai untuk pembahasan semester padat ini dengan membahas pendahuluan kalkulus 1. Ini yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu perkenalan, silabus, capaian pembelajaran, dan seterusnya. Ya, ini data dosen walaupun belum update, mohon maaf. Terus ini silabus untuk kalkulus 1, yaitu dari mulai pembahasan bilangan real, persamaan, fungsi, limit kekontinuan, turunan, dan nanti terakhir aplikasi turunan. Mudah-mudahan kita sampai pada keempat pembahasan ini. Ini capaian pembelajarannya bisa dibaca sendiri. Terus ini penilaiannya. Untuk SP ini ya kita ikut yang aturan ini. Baik, diharapkan nanti beberapa konsep yang telah kita pelajari ini akan kita bisa gunakan untuk menyelesaikan beberapa masalah seperti pada permasalahan ini ya. Jadi misalkan yang pertama ini, berapa panjang X dan lebar Y agar luas katakanlah ini daerah yang dipagari ini luasnya maksimal X dan Y berapa, dengan menggunakan konsep yang nanti kita akan pelajari. Baik, kita akan masuk pertama pembahasan bilangan real, yaitu bagaimana nanti kita bisa memahami bilangan real dan membuat pernyataan matematika yang benar, khususnya implikasi. Baik, kita masuk ke bilangan real. Apa itu bilangan real? Bilangan real adalah semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal. Perhatikan, semua bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk desimal, semua bentuknya adalah ini. Ini bilangan, lalu koma, ini bilangan di belakang koma, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Contoh nanti kita akan lihat di sini langsung, yaitu bentuk desimal yang berhenti atau berulang, yang merupakan bilangan rasional. Contohnya 0,5. Jadi bilangan ini secara umum bentuknya, misalkan dia bentuknya adalah 0. Terus ini bilangan ini bentuknya adalah 5 misalkan. Jadi 0,5 ini adalah bilangan real. Lebih khusus, dia berhenti karena tidak ada bilangan lagi setelah 5. Jadi ini bilangan real, dan kita bisa tulis 1/2. Contoh yang lain adalah 0,3. Dia tidak berhenti tapi terus berulang 3-nya sampai sehingga. Maka ini disebut bilangan rasional. Berikutnya, bentuk desimal yang tak berhenti dan tak berulang. Ini merupakan bilangan irasional. Contohnya adalah akar 2. Jika kita menggunakan kalkulator atau satu algoritma tertentu, ini kita akan hitung dan hasilnya dia tak akan pernah berhenti, terus saja dan tidak berulang ya. V juga demikian, 3,1415 dan seterusnya. Ini tidak akan berhenti dan tidak berulang. Perhatikan, ini secara umum bentuknya mengikuti pola yang ini. 1 ya, ini adalah angka-angka yang di sini. 3 angka yang di sini. 4, 1, 4, 2 dan seterusnya, ini angka di belakang koma. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6 dan seterusnya, ini angka di belakang koma. Baik, kita akan lanjutkan dengan himpunan bilangan real. Notasinya biasanya menggunakan notasi seperti ini. Ya, di buku-buku referensi menggunakan notasi seperti ini, yaitu bilangan yang memuat himpunan bilangan real ini memuat himpunan bilangan rasional. Bilangan rasional memuat bilangan bulat. Bilangan rasional biasanya dinotasikan Q, bilangan bulat dinotasikan dengan Z. Jadi Z bila kita
tulis dalam notasi bilangan. Ini bisa ditulis himpunan bilangannya adalah seperti ini. Ini bilangan bulat dan bilangan asli. Dinotis dengan n adalah seperti ini. Ya, jadi saya ulangi, himpunan bilangan real ini memuat himpunan bilangan rasional, yaitu notasinya I, memuat himpunan bilangan Z, bilangan bulat notasinya Z, dan himpunan bilangan asli. Nah, dengan notasi yang lain berarti N ini elemen dari Z, Z elemen dari Q, dan Q elemen dari R. Nah, kemudian R ini merupakan himpunan semesta, ya, himpunan semesta kita yang dalam pembahasan kalkulus ini. Baik, kita lanjutkan dengan sistem bilangan real dengan operasi penjumlahan, yaitu tambah dan perkalian kali. Ini memenuhi sifat aljabar, yaitu komutatif, asosiatif, distributif, dan seterusnya. Yang kedua, sifat urutan, yaitu hukum trikotomi, transitif, dan seterusnya yang melibatkan lambang kurang dari sama dengan lebih dari. Yang ketiga, sifat kelengkapan, yaitu R merupakan garis yang tak berlutang, tanda kutip ya. Jadi garis bilangan real sebagai representasi dari R bisa kita nyatakan seperti ini. Ya, ini R. Dia tidak punya lubang di garis bilangan ini. Setiap garis ini punya bilangan. Seperti ini, akar 2 posisinya di sini, E posisinya di sini, V posisinya di sini. Jadi untuk arah kiri dia negatif sampai tahingga, arah kanan positif sampai positif tahingga. Berikutnya kita akan coba pelajari tentang estimasi. Estimasi ini sering dilakukan dalam perhitungan. Contoh, V yang tadi kita nyatakan bahwa dia bilangan rasional, yang mana dia tidak berhenti angka di belakang komanya. Tentu ini kita estimasi nilai V itu nilainya adalah 3,14. Kalau diteruskan ini akan menyulitkan dalam perhitungan. Demikian juga dengan akar 2. Ini kita estimasi dengan 1,4 ya, dan 2/10 kita estimasi dengan 1000. Ini estimasi. Jadi estimasi itu taksiran, perkiraan ya, nilai dalam memudahkan perhitungan. Berikutnya ini kita akan bahas tentang logika, yang mana logika ini nanti kita akan gunakan konsepnya dalam pembuktian beberapa teorema ya. Dan ini sering kita bahas barangkali di beberapa mata kuliah, bahkan di SMA pernah kita pelajari, bahwa dalam berargumentasi kita akan sering menggunakan kalimat jika maka. Nah, jika hari ini hujan maka saya tidak akan ke kampus misalkan. Jika saya punya uang 50.000, saya akan beli kuota 6 giga misalkan, dan seterusnya. Ini terkait dengan logika. Kita ingat tabel kebenaran P Q. P panah Q ini kita baca jika P maka Q ya. Bahwa ini salah satu saja, nanti bisa dipelajari lebih banyak di buku referensi. P ini bernilai benar-benar salah-salah, Q benar-salah benar-salah. Dan untuk hasilnya jika P maka Q ini pernyataannya adalah benar untuk P benar, Q benar. Jika P benar, Q salah, maka hasilnya salah. Dan seterusnya. Ini implikasi kita sebut seperti itu. Selanjutnya kita lanjutkan dengan persamaan dan nilai mutlak. Perhatikan bahwa kalimat 1/4 kurang dari 1/2
merupakan suatu ketaksamaan yang benar. Karena sudah jelas, ya tentu 1/4 itu kurang dari 1/2. Kalimat 1/x kurang dari 1/2 merupakan pertaksamaan atau ketaksamaan masih terbuka kebenarannya. Artinya apa? Artinya pertaksamaan ini bisa benar, bisa juga salah. Bergantung siapa? Bergantung nilai X yang dipilih. Ya, bergantung pada nilai X yang dipilih. Jika X yang dipilih 4 tentu benar. Tapi jika X-nya 1 yang kita pilih tentu ini salah. Nah, menyelesaikan suatu pertaksamaan dalam X ini berarti menentukan himpunan semua nilai X yang memenuhi pertaksamaan tersebut. Ya. Jadi menyelesaikan pertaksamaan dalam X ini berarti kita menentukan semua himpunan semua nilai X. Beda ya, semua himpunan dengan himpunan semua nilai X yang memenuhi pertaksamaan tersebut. Ya. Jadi X yang di sini kita bisa pilih yaitu nilai-nilai X yang memenuhi pertaksamaan ini jika pernyataan itu ingin benar. Ya. Pertaksamaan dan nilai mutlak ini kita bisa notasikan dengan berbagai bentuk. Misalkan dengan notasi selang kurung seperti ini didefinisikan adalah nilai-nilai X yang mana X-nya lebih dari A kurang dari B. Jadi A dan B-nya tidak masuk, ya. Ingat, jika kurungnya seperti ini A dan B-nya tidak masuk. Atau dalam notasi garis bilangan ditulis seperti ini. Jika kurungnya seperti ini berarti didefinisikan nilai-nilai X yang mana X-nya lebih dari sama dengan A kurang dari sama dengan B. Artinya A dan B-nya masuk, ya, dan seterusnya. Baik, berikutnya kita lihat bagaimana menyelesaikan pertaksamaan. Contoh, selesaikan pertaksamaan 2x min 7 kurang dari 4x min 2. Nah, ini sangat sederhana. Kita coba selesaikan dengan menambahkan atau mengurangkan dari kedua ruas ini, sehingga kita bisa perhatikan di sini bahwa ketika kedua ruas kita tambahkan dengan plus 7, ya, ruas ini akan diperoleh 2x tentu karena min 7 tambah 7 adalah 0, sedangkan ruas yang kanan min 2 tambah 7 ini adalah 5, ya. Lalu ruas yang ini bagaimana memperoleh ini? Ya mudah, tinggal kedua ruas dikurangi dengan min 4x, ya. 2x dikurangi min 4x tentu min 2x, 4x kurangi 4x adalah 0, berarti sisanya min 2x kurang 5, sehingga x nya akan lebih dari min 5/2. Bagaimana diperoleh ini? Ya tadi dengan menambahkan, mengurangi, membagi atau mengali, ya. Ini kita bisa peroleh dengan cara mengalihkan dengan min 1/2, sehingga ini berubah menjadi positif, berubah menjadi lebih dari, ya, dan yang ini menjadi min 5/2. Nanti bisa dicoba, ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah min 5/2, sehingga. Jadi X nya adalah lebih dari min 5/2 sampai sehingga, atau notasinya didefinisikan seperti ini. Demikian
sementara yang dapat kita bahas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.